Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukor Baladasatar. Saya dari kelas 2 di Mat ITA. Kali ini saya akan melakukan latihan untuk yaitu tentang getting data from users. Jadi di sini ada 3 poin latihan. Yang pertama adalah tambahkan kemampuan untuk mengupload gambar pada fungsi create dan update dari item untuk aplikasi backend. Kemudian yang poin kedua adalah tampilkan daftar produk pada halaman utama dari aplikasi frontend. Kemudian yang terakhir adalah tambahkan tombol untuk beli produk pada setiap item produk. Pastikan hanya user yang sudah login yang bisa membeli produk. Dari sini kita akan mulai untuk yang poin pertama, yaitu menambahkan kemampuan untuk upload gambar pada fungsi create dan juga update. Dari sini kita perlu menambahkan kolom baru pada database kita. Jadi kita masuk ke localhost phpMyAdmin terlebih dahulu. Kita masuk ke database MyMart-nya. Kemudian kita masuk ke item. Nah, ketika kita ingin menambahkan fitur mengupload gambar, kita perlu menambahkan kolom baru, yaitu kolom untuk menampung nama dari gambar tersebut. Di sini saya akan tambahkan setelah price, tambahkan satu kolom baru. Kita tambahkan image URL saja namanya, kita beri varchar. Setelah itu kita kasih 255 saja untuk maksimalnya. Kemudian sudah kita tambahkan kolom baru. Sekarang kita masuk ke kodenya. Kita buka VS Code-nya. Oke, kemudian kita buka filenya. Kita buka project-nya MyMart. Oke, di sini untuk langkah yang pertama yaitu kita perlu menuju ke item model. Jadi kita perlu menuju item model pada aplikasi backend-nya. Kita tutup terlebih dahulu agar tidak membingungkan. Close. Oke, jadi kita di backend, kita buka item modelnya. Model, kita ke item. Nah, untuk seperti yang pada percobaannya, pada penjelasan sebelumnya, ketika kita ingin mengupload file, kita perlu memanggil upload filenya. Jadi kita use y untuk web upload file. Upload file. Oke, kemudian kita tambahkan rules-nya. Jadi untuk di modelnya sendiri kita hanya perlu menambahkan rules. Rules-nya adalah bahkan file underscore upload dan kita isikan dengan file. Isinya adalah file yang mana extensions dengan JPG, JPEG, kemudian PNG, dan juga JFEF. Anggapannya seperti itu. Ini untuk model itemnya. Kemudian kita masuk ke, kita edit terlebih dahulu view-nya. Jadi di sini kita buka view-nya, coba di create. Nah, di sini belum ada inputan untuk gambar. Jadi kita tambahkan pada view. Kemudian kita masuk ke item dan ke form. Karena create dan update akan masuk ke form. Di form ini kita bisa tambahkan inputannya, yaitu adalah kita echo dan HTML image. Nah, karena di sini kita akan menyimpannya pada front end, agar front end nanti bisa mengambilnya, jadi kita akan menggunakan alamat front end-nya. Ini kita menggunakan alamat front end, jadi kita keluar terlebih dahulu 3 kali, dan kita panggil front end web/uploads. Lalu kita concat dengan model, isinya adalah image. Oke. Kita pakai img URL. Jadi ini salah, yaitu adalah image URL yang benar. Kemudian kita tambahkan kelas, karena kita pakai Bootstrap bawaan ini, kita bisa tambahkan kelas yang isinya adalah img thumbnail.
kemudian ditambahkan rounded, kemudian make auto untuk bagian tengahnya, lalu tambahkan display blocks, dan juga margin bottom 3, kemudian margin topnya 5, kemudian kita tambahkan width, di sini width di luar kelasnya, jadi salah ini, oke di sini width dengan 300. Baik. Nah, setelah itu ini adalah untuk tampilan, maaf. Jadi ini kita taruh atas agar lebih terbaca. Di sini kita taruh atas ini. Jadi ini adalah inputan untuk nama, name-nya, name. Jadi kita akan taruh di atas ini gambarnya. Ini kita nyalakan terlebih dahulu bagian word wrap agar enak dibaca. Kemudian kita tambahkan form baru. Adalah field. Kita ganti ininya menjadi img URL. Kemudian kita ganti menjadi file input. Setelah itu jangan lupa untuk pada aktif form begin kita perlu men-setting agar form ini support untuk upload file. Di sini kita tambahkan options. Kemudian kita isi dengan NC type. Array NC type. Kemudian isinya adalah multipart form data. Ini untuk view-nya. Setelah itu kita masuk ke create untuk create dan update untuk controllernya. Kita masuk ke controller, kita item controller. Nah, di sini kita coba ke create terlebih dahulu. Yang pertama kita lakukan adalah memanggil use uploaded file. Oke, setelah itu kita ke fungsi create. Di sini kita perlu menambahkan model file. Jadi di sini ketika kita ingin mengisikan datanya, jadi di sini kita tambahkan mengisikan data untuk filenya, kita perlu manggil seperti ini, file upload. Jadi kita akan tambahkan img_url. Oke, sini ada yang ketinggalan pada modelnya sepertinya. Saya baru ingat, yaitu pada item model ini kita perlu menambahkan variabel baru untuk menampung filenya. Jadi sini kita tambahkan public yang namanya adalah img URL. Jadi ini sembarang bisa kita kasih file upload atau yang semacamnya. Atau kita samakan saja tidak masalah. Jadi misalkan kita ini, ini adalah file upload, maka kita akan ganti menjadi file upload saja. File upload. Oke, di sini kemudian model img URL-nya kita ganti jadi file upload. Ini model img URL-nya ini adalah dari database. Kemudian yang ini kita isikan dengan uploaded file. Kemudian kita tambahkan get instance. Yang isinya adalah model. Kemudian dari file_upload. Lalu di sini kita perlu menambahkan beberapa conditionalnya lagi. Pertama kita perlukan adalah mengambil file name-nya. File name, kita ambil model file_uploaded. Kita isikan dengan base name. Jadi kita mengambil base name-nya, kemudian kita tambahkan, kita concat dengan strip, kita concat lagi dengan unique ID. Jadi fungsi unique ID di sini adalah untuk tindakan pencegahan ketika file akan digunakan pada orang banyak, kemungkinan file tersebut akan bertabrakan nama filenya. Jadi kita akan menggunakan unique ID untuk membedakan antara file satu dengan file lainnya. Kemudian kita tambahkan lagi concat-nya. Kita concat lagi dengan titik, dan yang terakhir adalah
model, kemudian file uploaded, itu adalah extension. Kemudian kita simpan file uploaded tadi. File upload. Salah saya di sini. File upload, bukan file uploaded. File upload. File upload. Oh, di sini karena di sini menggunakan model img URL. Di sini kita perlu mengubahnya menjadi sini ya. Ubah menjadi img URL. Kemudian img URL kita simpan, save as, ke dalam add frontend. Add frontend karena kita ingin menyimpannya di frontend agar frontend bisa mengaksesnya juga. Jadi kita simpan di frontend, web, uploads. Slash kita concat dengan as file name. Setelah itu kita isikan modelnya. Model image. Image ini adalah img URL. Kita isi dengan as file name. Kemudian kita tambahkan conditional lagi. Kita ambil yang ini. Jadi ini kita ambil. Oh maaf, jadi ini kita bisa pindah saja langsung. Kita pindah ini ke dalam sini. Kita pindah ke sini. Lalu untuk selanjutnya saya tahan terlebih dahulu. Kita return. Jadi ketika dia sudah bisa menyimpan, kita return this. Isinya adalah redirect ke halaman view. Jadi kita bisa ambil ini saja langsung. Kita cut. Terus ini. Kemudian untuk kondisional yang sebelumnya, if di atasnya, kita tambahkan model img_url. Jadi ketika model img URL itu ada, maka kita akan lanjut ke sini. Jika tidak ada atau dikosongi, karena ini tidak required, maka kita isikan model img URL-nya dengan kosong. Kemudian untuk isinya, jadi kita bisa ambil di sini. Kita tetap isinya adalah sama saja seperti di atasnya. Jadi ketika perbedaannya hanyalah ketika model img URL-nya kosong, kita akan mengisikan di database dengan data kosong. Setelah itu adalah untuk create-nya. Sekarang kita lanjut ke update-nya. Karena update juga diperlukan, jadi kita akan mengubah di update-nya. Kita hanya perlu mengcopy beberapanya. Itu kita copy di bagian sini. Kita copy dari model URL ini sampai penutup if else-nya. Sekarang pindah ke sini. Kemudian oke, yang perlu kita hapus adalah beberapa ini. Kita hapus ini, kondisionalnya. Kita hapus juga karena ini sama. Kita hapus. Dan untuk return-nya sendiri di sini hanyalah sama. Jadi kita hanya perlu menghapus dan juga mengcopy paste. Nah, untuk update-nya sudah selesai. Kemudian sekarang setelah membuat item controller ini menjadi support upload file, sekarang kita perlu membuat foldernya karena di sini kita menaruhnya di front end web uploads. Jadi di sini kita perlu masuk ke front end dan ke folder web, kita buat folder baru atau directory baru yang namanya adalah uploads. Nah, nanti jadinya filenya akan disimpan di sini. Setelah itu kita perlu ke view untuk mempercantiknya. Jadi di back end kita perlu ke view, kemudian ke bagian view sini. Ini item view. Jadi ketika kita mau view gambar mata ini, nah nanti kita di sini bisa melihat gambarnya. Nah, kita tambahkan di sini yaitu berupa yang tadi di form, kita punya ini, kita copy saja.
Kemudian kita paste di bagian di atas ini. Oke. Oh maaf, salah copy. Yang di copy adalah bawahnya, yaitu image-nya. Nyalakan terlebih dahulu, lebih enak dibaca. Kemudian yang perlu kita hapus di bagian MP-nya. Maaf ya, MT-nya kita hapus. Lebih rapi. Sini ada error HTML. Di HTML image tidak ada. HTML view. Oh maaf, jadi ini tidak perlu menggunakan ini. Karena HTML helper tidak perlu menggunakan tanda dolar. Jadi kita perlu hapus sini juga. Oke, sudah. Ini di sini gambarnya masih kosong karena memang pada latihan sebelumnya di sini belum ada gambarnya. Nah, setelah itu kita coba mengupload gambarnya. Kita buat baru, create. Kita tambahkan apa ya? Length 30.000. Kemudian kategori di 4, saya lupa kategori ID berapa. Kemudian kita tambahkan sini, save. Oke, di sini save datanya sudah berhasil, namun untuk memunculkan datanya tidak berhasil. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah datanya masuk atau tidak. Kita masuk ke sini, ke upload. Nah, ke upload sini datanya belum masuk. Berarti pada saat upload datanya tidak sampai. Sekarang kita cek pada database. Kita ke browse. Nah, di sini IMG URL-nya juga masih kosong. Nah, untuk itu berarti kita perlu mengecek dari item. Di sini file upload. File upload sudah benar, kemudian di rules-nya juga sudah benar. Masuk ke sini. Model IMG URL. Ini untuk di database-nya. Nah, sekarang kita di sini kita coba ganti ini jadi file upload. Oke. File upload. Sekarang coba kita ubah juga yang di create-nya. Ini update yang kita ubah, sekarang create-nya juga kita perlu ubah. File upload. Sekarang kita tambahkan lagi data baru. Atau mungkin kita update saja. Kalau kita update biasanya sudah bisa. Update. Oke, masih belum bisa. Jadi kita cek lagi pada kodenya. Pada controller sudah kita ubah menjadi file upload sesuai dengan namanya di model. Kemudian kita coba cek pada formnya. Nah, form. Nah, di sini kita perlu mengubahnya menjadi file upload. File upload. Nah, jadi dicocokkan pada modelnya. Setelah itu kita coba lagi update. Kita tambahkan filenya. Oke, maaf. Oke, di sini ada sedikit error. Oke, di sini di sini saya perlu menghapus ini. Kita refresh. Nah, jadi sini sudah berhasil mengupdate isi datanya menggunakan gambar. Sekarang kita coba create dengan gambar nasi padang. Nah, sudah berhasil juga. Kemudian pada poin pertama yaitu menambahkan kemampuan atau fungsi untuk upload gambar sudah selesai. Sekarang kita perlu menampilkan pada front end daftar produknya. Oke, sekarang kita masuk ke front end. Front end. Oke, MyMart. Oke, di sini kurang slash. Nah, ini masih menggunakan latihan sebelumnya yaitu items untuk indeksnya. Jadi kita perlu menutup terlebih dahulu. Kita close saja. Close all. Tutup. Sekarang kita akan main di front end-nya. Untuk di front end kita perlu mengubah di bagian config. Kemudian main lokalnya. Kita default kita comment saja. Kita kembali ke awal. Nah, jadi halaman indeks ini akan saya ubah
menjadi halaman tampilan produk. Di sini kita perlu masuk ke views. Oh ya, di sini bisa kita lihat kalau nama file uploadnya tadi setelah masuk ke front end berubah menjadi nasi padang strip 617 bla 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 bla. Ini adalah unique ID tadi. Jadi agar ketika user mengupload dengan nama yang sama tidak akan bertabrakan. Nah, sekarang kita lanjut lagi pada views. Kita ke site, kita ke index. Kita ubah. Sini produk toko baru. Kemudian kita ganti di sini juga daftar toko baru. Di toko baru, setelah itu kita hapus ini, tabnya seperti ini. Kemudian, nah di sini kita bisa menggunakan salah satunya untuk menampilkan daftar produknya. Kita akan menggunakan for each untuk perulangannya, kita hapus saja sisanya, sisakan 1. Setelah itu, kita perlu memanggil isi datanya. Nah, untuk isi datanya kita panggil di sini. Kita perlu masuk ke dalam site controller terlebih dahulu. Site controller. Di sini kita tutup ke controller. Kita masuk ke site controller. Nah, kemudian untuk action index-nya, kita cari ke action index. Di sini kita perlu menambahkan model sama dengan new item. Kemudian untuk di return-nya, kita return ke index, tapi kita isi tambahan data yaitu model. Isinya adalah model. Kita refresh, item not found. Ini kita perlu menambahkan front end models. Ini adalah item. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke model item. Model item pada front end-nya, jangan lupa. Jadi kita bukan main di back end, tapi main di front end. Di sini kita tambahkan fungsi baru untuk mengambil data-datanya. Ini ada tipe sedikit. Tambahkan public function. Isinya adalah get all. Atau kita bisa pakai get item saja, get items. Get item isinya adalah return item find all. Setelah itu kita masuk ke set index lagi. Sini, lalu kita panggil use. Kita HTML helper. Oke, di sini ada helper. Oke, di sini HTML helper. Setelah itu, di sini kita perlu melooping isi dari for each, isi dari item tadi. Jadi di sini kita perlu menambahkan tag PHP for each model items as item. Kemudian kita tutup, kita buka lagi, kita pindahkan call LG4 ini dengan penutupnya, kita taruh ke dalam sini. Kita rapikan. Setelah itu untuk headingnya, kita tambahkan PHP echo, ini adalah item, name. Nah, kita coba lihat terlebih dahulu. Nah, di sini sudah keluar, login tag dan lain-lainnya sudah ada. Kemudian kita ubah di sini menjadi price saja. Jadi di sini item as item price. Sudah menjadi harganya kan Rp. Mungkin di PHP juga ada seperti ini. Number underscore format. Oke, agar lebih mudah terbaca. Kemudian untuk
ini sendiri kita ubah ininya, labelnya kita menjadi beli produk. Kita ubah menjadi BTN sukses. Oke, sudah bagus. Kemudian kita ganti ini agar bisa membeli produk. Jadi kita ubah alamatnya menjadi site/checkout. Nah, jadi kita sudah mengubah ini. Sekarang kita perlu menampilkan gambarnya. Untuk penampilan gambarnya, kita bisa menggunakan HTML tadi, helper. Nah, kita bisa menggunakan di sini HTML, image, add web. Karena kita di front end, kita langsung bisa panggil web. /upload/ kita tambahkan as item img_url. Koma, kita isikan kelasnya agar lebih cantik. img thumbnail, kemudian tambahkan rounded, kemudian mb3, dan juga yang terakhir adalah width. Width-nya kita isi dengan 100%. Save, kita buka. Nah, di sini untuk gambarnya kosong, dan untuk gambar yang ini sudah ada. Nah, karena gambar kosong ini sebenarnya kita bisa melakukan conditional. Jadi ketika gambar kosong, kita bisa ganti dengan gambar default. Namun di sini tidak akan saya lakukan. Sekarang kita sudah menampilkannya pada poin 2, menampilkan daftar produk. Sekarang kita pada poin terakhir perlu untuk menambahkan tombol untuk beli produk. Sudah. Sekarang kita perlu membuat conditional ketika user sudah login hanya yang bisa membeli produk tersebut. Di sini sekarang kita perlu masuk ke set controller lagi. Kemudian kita buat action baru. Oke, di sini action baru, kita taruh paling bawah saja. Public function action checkout. Kemudian isi adalah kita panggil if y app user. Jadi ketika user itu adalah guest, jadi dia tidak login, dia tamu, kita bisa mengisinya dengan y. Nah, di sini saya akan membuat alert atau flash app session set flash. Ini adalah error. Kemudian login terlebih dahulu. Kemudian saya return redirect. Oke, untuk redirect kita perlu this. This redirect ke site/login. Else kita return this render, kita arahkan ke dalam checkout. Nah, jadi kita perlu membuat halaman baru checkout. Kita buat saja langsung sini php checkout.php. Akan H4 saja. Anda membeli produk ini. Oke, jadi sekarang sudah kita tambahkan action checkout-nya. Sekarang kita coba, karena ini sudah login. Kita coba saja langsung. Kita beli ini. Jadi Anda membeli produk ini. Nah, sekarang kita coba agar user tersebut tidak login. Logout. Dan sudah logout ya. Kita beli produk. Nah, untuk beli produk, maka akan di redirect ke halaman login terlebih dahulu. Oke. Jadi untuk poin 1, 2, dan 3 sudah selesai semua. Jadi ini adalah akhir dari latihannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.